seperti di judulnya. Jadi saya akan menerangkan tentang Escherichia coli. Ya, jadi ini namanya leukotrick. Jadi dia flagelanya itu ada di salah satu ujungnya. Ini kan ada satu dua. Jadi dia ada salah satu ujungnya dan banyak namanya leukotrick. Kemudian dia sifatnya mikroaerofilik, ya. Jadi dia butuh oksigen yang sedikit atau anaerofakultatif. Kemudian ukurannya bervariasi 0,7 sampai 0,4 sampai 0,7 mikron, mempunyai kapsul. E. coli menghemolisis agar darah pada isolat dari urin. Morfologi koloni yang khas pada warna pelangi yang berkilau. Bukan pelangi ya, jadi dia warnanya metalik hijau jika ditumbuhkan pada media diferensial. Nah, ini pada EMB. EMB itu eosin methylene blue. Jadi bakteri ini jika ditumbuhkan di agar ini dia warnanya metalik hijau. Kemudian karakteristik pertumbuhan menunjukkan hasil positif pada tes indol, lisin dekarboksilase, dan fermentasi manitol, serta menghasilkan gas dari glukosa. Ya. Dapat meragi laktosa. Dari ciri-ciri khas dari famili Enterobacteriaceae itu dia uji gula-gula atau melakukan fermentasi karbohidrat, termasuk laktosa, glukosa, manitol ini juga merupakan bagian dari karbohidrat. Kemudian lebih dari 90% isolat E. coli positif terhadap beta-glucuronidase dengan menggunakan substrat 4-methylumel-biferil beta-glucuronida. Ini uji cepat pada E. coli. Jadi E. coli kalau kita tumbuhkan itu kan butuh waktu 24 jam, tapi uji cepatnya itu bisa pakai ini glucuronidase. Kemudian ini uji tes biokimianya, jadi dia memfermentasi laktosa E. coli-nya, laktosa, sukrosa, dextrosa itu dia positif semua. Kemudian uji indolnya positif, fermentasi manitol juga positif, VP negatif, MR-nya positif. Kemudian jika ditumbuhkan pada TSIA, TSIA itu triple sugar iron agar, dia menghasilkan gas ya. Jadi ciri khasnya selain dia fermentasi karbohidrat juga menghasilkan gas. H2S ya negatif, kemudian slant pinggirannya itu yellow, batnya juga yellow. Jadi ini ada tes uji cepat untuk fermentasi karbohidrat pada golongan atau famili Enterobacteriaceae. Jadi TSIA. Jadi TSIA ini agar padat tapi kita tumbuhkan di agar tabung reaksi kemudian dimiringkan. Ya, kemudian jika kita tumbuhkan pada E. coli di sini, kalau negatif warna merah ini ya. Kemudian kita identifikasi bagian lereng, bagian miring ini dan bagian bootnya itu bagian bawah. Jadi pada kasus nomor 2 ini bagian lerengnya merah, bagian bawahnya kuning, itu dia artinya menfermentasi glukosa. Ya, kita sebutnya K sama A. Jadi dia sifatnya alkali sama asam. Jadi ini sifatnya alkali, ini asam, berarti dia menfermentasi glukosa. Kemudian kalau ini kuning-kuning antara lereng sama bagian bawah kuning itu dia menfermentasi glukosa. Kemudian ini kalau kita lihat ada kenaikan ya, berarti dia memproduksi gas. Ini pada E. coli. Jadi E. coli itu dia warna kuning bagian lereng sama bagian bawah, kemudian dia ada kenaikan di akarnya, jadi dia menghasilkan gas. Kemudian ada kondisi yang nomor 4, ini dia miring ya. Miringnya dia merah, kemudian bawahnya kuning, ya. Jadi dia memfermentasi glukosa, kemudian ada warna hitam, jadi dia ada H2S-nya. Jadi ada yang kalau dia gas menghasilkan gas H2S itu ada warna hitam. Kemudian koloni bakteri Escherichia coli pada media agar plate-nya. Di sini ada agar darah ya, koloninya sedang, warnanya abu-abu, smooth jadi dia halus dan non hemolitik. Kemudian kalau kita tumbuhkan pada agar mekonki yang di sini, jadi ya warnanya koloninya sedang, metalik, smooth, dan cembung. Kemudian ini yang khas jika kita tumbuhkan dalam media EMB, eosin methylene blue, dia koloninya sedang, smooth, warnanya hijau metalik. Seperti ini. Kemudian patogenitas Fimbriae, mempermudah bakteri melekat ke permukaan mukosa usus dan traktus urinarius. Jadi dia paling banyak menyebabkan ISK. ISK itu infeksi saluran kemih. Diperantarai oleh adanya fimbre.
fimbriae ini beda sama flagella ya. Di flagella itu kan tadi di bagian salah satu sumbunya. Di bagian sananya itu dia ada fimbriae yang memudahkan bakteri untuk melekat. E. coli memiliki LPS atau lipopolisakarida atau nama lainnya dia endotoksin pada dinding selnya. Endotoksin dilepaskan ketika gram negatif ini mengalami lisis sehingga terjadi aktivitas sistem komplement, koagulasi intravaskular dan shock endotoksin. E. coli memiliki antigen kapsul, antigen K1 menyebabkan meningitis neonatal. Kemudian ada Vitek ferotoksin producing E. coli. Jadi E. coli menghasilkan ferotoksin. Jadi dia menyebabkan toksin pada kerusakan pada sel. Jadi kalau lihat struktur antigen dari E. coli itu ada 3, O, K sama H. O itu lipopolisakarida, jadi dia ada antigennya di bagian lipopolisakarida di sini. Kemudian ada bagian kapsulnya, daerah dekat dengan dinding sel, kemudian di flagella. Jadi flagellanya disebutnya H, kapsul K, kemudian liposakarida O. Kemudian ini ada berbagai macam tipe dari Escherichia coli. Jadi ETC, ETEC, EAEC, EPEC, EIEC sama EHEC. Jadi ETEC itu enterotoksin Escherichia coli. Jadi dia mekanisme patogenitasnya dia menghasilkan produksi enterotoksin labil panas dan enterotoksin stabil panas. Ya. Biasanya tipikalnya itu menyerang pada diare wisatawan, gitu ya, wisatawan yang mancanegara dari Eropa kemudian ke Indonesia gitu ya. Biasanya dia diare, biasanya disebabkan oleh ETEC ini. Kemudian ada EAEC, jadi enteroagregatif Escherichia coli. Ini dia menempel pada usus halus dan kolon atau usus besar, memproduksi enterotoksin dan sitotoksin. Tipikalnya dia diare, air, dan berdarah, persisten biasanya terjadi pada anak-anak. Jadi sering menyebabkan terjadi pada anak ya, beda sama yang ETEC pada wisatawan. Diarenya berair dan berdarah. Kemudian EPEC enteropatogenik, jadi dia menempel pada usus halus dan sel epitel. Diare, air, dan berdarah yang akut dan parah dapat persisten biasanya pada balita di negara berkembang. Ya, bedanya di situ. Jadi ini pada anak-anak, ini pada balita di negara berkembang. Kemudian ada enteroinvasif Escherichia coli, menempel, menginvasi mukosa dan menyebabkan inflamasi kolon. Jadi dia diare, air seperti disentri, kemudian disertai dengan demam, inflamasi. Kemudian yang terakhir ada EHEC atau tadi kita menyebutnya entero atau Vitek ya tadi, ferotoksin producing Escherichia coli atau bisa disebut EHEC. Ya. Enterohemorrhagic Escherichia coli. Jadi dia menghasilkan ferotoksin, jadi ada toksin pada selnya dan menyebabkan kerusakan pada sel. Colitis hemorrhagic, jadi diarenya itu berdarah, diare yang berat, dan pada sindroma hemolitik uremik, suatu penyakit yang mengakibatkan gagal ginjal akut dan menyebabkan anemia karena dia mengeluarkan darah ya pada diarenya. Kemudian patologinya, yang pertama dia sering menyebabkan ISK, infeksi saluran kemih, ya, bukan kelamin ya, infeksi saluran kemih. Gejalanya sering berkemih, disuria, hematuria, piuria, nyeri pinggang. ISK dapat menyebabkan bakteriemia dengan tanda-tanda klinis sepsis ya. Hematuria berarti kencingnya itu berdarah ya, berkemih, disuria, piuria itu ada nyeri pada atau inflamasi pada ginjal ya. Sepsis, bila pertahanan penyambung yang normal tidak adekuat, E. coli dapat masuk ke peredaran darah dan menyebabkan sepsis. Dan dapat terjadi akibat infeksi saluran kemih. Kemudian meningitis, E. coli dan Streptococcus grup-B merupakan penyebab utama meningitis pada bayi. Ya, pada bayi dapat menyebabkan meningitis kematian. Kemudian yang terakhir, dia selain ISK tadi ya, dia sering sekali menyebabkan diare. Diklasifikasikan berdasarkan karakteristik sifat virulensinya tadi ada 5 yang ETEC, EHEC dan sebagainya itu tadi. Dan masing-masing kelompok menyebabkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda dengan toksik yang diperoleh oleh plasmid atau vaga. Plasmid ini pada
DNA ya pada bakteri. Kalau vaga ini merupakan virus ya, virus pembawa yang bisa menularkan bakteri. Kemudian diagnosis melalui isolasi langsung organisme dari sampel klinis. Jadi kita sampelnya bisa dari tinja, urin, darah, kemudian mikroskopisnya apa tadi? Jadi dia dilakukan pewarnaan gram negatif, basil ya berarti dia kemungkinan Escherichia coli. Kemudian selain gram kita juga bisa melakukan pewarnaan kapsul tadi ya, dia juga ada kapsulnya itu ya. Kemudian karakteristik pertumbuhan. Jadi kita tumbuhkan ada 3 media tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi dia bisa tumbuh di yang khas itu di MB, Eosin Methylene Blue, metalik hijau, kemudian di agar darah ya dia. Kemudian yang ketiga dari agar McConkie. Medianya tadi ada 3, uji biokimia apa saja. Sekali lagi kalau golongan Enterobacteriaceae, golongan bakteri yang menyebabkan penyakit pada saluran cerna itu yang pertama kita harus melakukan uji TSIA, triple sugar iron agar. Jadi kita tentukan dia fermentasi karbohidratnya itu apa, entah itu glukosa, sukrosa dan sebagainya itu ya. Kemudian tadi apa katalase, kemudian MRVP, MR-nya negatif, VP-nya positif kan gitu. Identifikasi beberapa galur patogen misalnya VTEC atau EHEC dan EPEC dapat dilakukan dengan serotyping. Untuk pencegahan, pengendalian dilakukan dengan pencucian tangan, asepsis secara cermat, sterilisasi peralatan, desinfeksi, menghindari makan yang tidak matang, susu yang tidak dipasteurisasi. Itu yang pencegahan itu paling mudah memang cuci tangan ya, cuci tangan sesudah buang air besar. Jadi E. coli ini kan flora normal pada usus besar gitu ya. Jadi kalau kita sehabis buang air besar ya cuci tangan gitu ya. Kemudian asepsi secara cermat, sterilisasi peralatan, desinfeksi. Pengobatan bisa menggunakan berbagai antibiotik seperti sulfonilamida, ampicillin, cephalosporin, fluoroquinolone, dan aminoglikosida. Memiliki efek antibakteri yang nyata melawan bakteri enterik, tetapi sensitivitasannya sangat bervariasi. Jadi pilihan antibiotiknya juga banyak beragam, tapi sensitivitasnya itu berbeda-beda. Jadi E. coli ada yang resisten, ada yang sensitif, dan sebagainya. Epidemiologi, bakteri enterik akan langsung menghuni saluran cerna normal pada dalam beberapa hari setelah lahir. Jadi kan flora normal ya. Dan sejak itu menjadi bagian utama flora mikroba aerobik pada usus besar ya, anaerobik fakultatif normal. Di dalam rumah sakit atau lembaga lainnya bakteri ini biasanya ditularkan melalui petugas, alat-alat atau pengobatan parenteral. Jadi, biasanya kita sebutnya infeksi nosokomial. Jadi infeksi nosokomial itu infeksi yang berasal dari rumah sakit. Ya. Sekian untuk bakteri Escherichia coli, bakteri flora normal pada usus besar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.